Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Warga Panton Raya T yang sempat dirawat di rumah sakit akibat keracunan gas sebuah perusahaan tambang sebagian sudah pulih. Seorang terpidana kasus perzinahan tumbang saat diganjar hukuman cambuk di halaman Masjid Al-Falah, Sigli. Ratusan penggemar burung berkicau bersaing memperebutkan piala dan rem 011 Lila Wangsa memeriahkan ulang tahun TNI. Mantan Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya menjalani sidang perdana kasus korupsi dana pengelolaan Rumah Sakit PT Arun Lok Sumawe Senin. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini berlangsung secara virtual, lantaran terdakwa sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Jaksa penuntut umum batal membacakan dakwaan pada sidang yang digelar oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh secara virtual. Meski sempat dibuka, majelis hakim yang dipimpin oleh R. Hendral menunda sidang sesuai permohonan kuasa hukum Suwaidi Yahya, Teguh Fakhrialdani, lantaran kliennya sedang sakit. Kuasa hukum Suwaidi meminta majelis hakim tidak melanjutkan persidangan karena kesehatan klien yang tidak memungkinkan untuk disidang. Suwaidi Yahya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh sejak Minggu 24 September 2023 lalu. Tanggal 21 beliau tiba-tiba drop sehingga datanglah semester berikutnya. Nah, begitu datang setelah itu beliau langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada di Lok Sumawe. Kan dokter menyarankan untuk dilakukan rujuk untuk ditangani lebih intensif ke Banda Aceh. Hari Sabtu tanggal 23 beliau dirujuk ke Banda Aceh. Beliau baru tiba di UGD itu jam 4 pagi pada hari Minggu. Sementara itu, tim JPU Kejaksaan Negeri Lok Sumawe akan meminta surat dari tim medis yang merawat Suwaidi. Langkah ini untuk memastikan kondisi kesehatan terdakwa kasus korupsi dana pengelolaan Rumah Sakit PT Arun ini hingga dapat disidang pada pekan depan. Tapi majelis hakim tadi menyatakan dalam pembuktian itu kan harus ada bukti tersurat atau oleh ahli. Dengan demikian diperintahkan penuntut umum untuk melakukan pengecekan kesehatan secara tersurat dengan ahlinya untuk diundur waktu 1 minggu. Suwaidi Yahya merupakan salah satu terdakwa kasus korupsi dana pengelolaan Rumah Sakit PT Arun yang merugikan negara hingga 44,8 miliar rupiah. Selama ini terdakwa ditahan di Lapas Kelas 2A Lok Sumawe. Namun sejak 21 September 2023, terdakwa menderita stroke sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Suwaidi Yahya dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2023 mendatang. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Kebiasaan warga bertransaksi dengan uang kartal atau uang kertas dan uang logam mengkhawatirkan Bank Indonesia terhadap maraknya peredaran uang palsu. Karenanya warga diajak membiasakan diri bertransaksi secara digital guna menekan tingkat peredaran uang palsu. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan saat transaksi untuk mencegah penggunaan uang palsu dan uang mutilasi atau uang kertas yang digunting menjadi beberapa bagian. Kasus penggunaan uang mutilasi dan uang palsu dalam transaksi makin mengkhawatirkan. Pelaku biasa bertransaksi dengan uang palsu dan uang mutilasi ketika aktivitas transaksi padat atau saat tengah malam. Data Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Lok Sumawe mencatat pada tahun 2022 terjadi 52 kasus penggunaan uang palsu. Kasus ini menurun menjadi 18 kasus pada tahun 2023. Kalau pencegahan, kalau kami bisa melihatnya dari
lebih kepada edukasi masyarakat ya. Karena kalau dari pelaku itu melakukan mutilasi atau apa, itu kita tidak bisa mengendalikan atau mengupayakan supaya diminimalisir. Tapi yang paling penting adalah kita punya 3 langkah. Yang pertama ada preemptif, preventif, dan represif. Kemudian kami juga mendorong ada yang namanya penggunaan gerakan non-tunai, GNT. Non-tunai itu salah satu kelebihannya menggunakan kris atau transfer, memang iya menghindari kita dari uang palsu. Petugas Bank Indonesia juga menyosialisasikan cara mengenal uang mutilasi. Uang mutilasi diantaranya rusak di lembaran uang, nomor seri berbeda dalam satu lembar, dan benang pengaman berupa garis di bagian kiri hilang sebagian atau hilang seluruhnya. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loks Maweng. Sedikitnya 600 penggemar burung berkicau bersaing memperebutkan piala dan rem 011 Lila Wangsa. Kompetisi burung dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-78 TNI ini bukan saja diikuti peserta dari Aceh, tapi juga dari beberapa daerah di Pulau Sumatera. Kontes burung berkicau yang digelar di lapangan Sudirman, Kota Loks Maweng ini dibagi dalam 15 kategori. Kategorinya berdasarkan jenis burung hingga variasi suaranya. Para peserta menampilkan berbagai burung kesayangan mereka seperti murai, kacer, lovebird, pentet, dan kenari. Puluhan jenis burung berkicau lainnya juga ikut bersaing pada ajang kontes satwa ini. Lomba burung berkicau menarik perhatian warga. Mereka datang dari beberapa kota kecamatan di Kota Loks Maweng dan Kabupaten Aceh Utara guna menyaksikan kompetisi burung berkicau. Komunitas pencinta burung dari Aceh dan Sumatera Utara mendominasi lomba kali ini. Komunitas burung berkicau dari Pekanbaru pun ikut memeriahkan lomba kali ini. Kita perlombakan ada 15 kelas Bang, di antaranya ada murai batu, terdiri dari 5 kelas, 3 kelas non-ring, 2 kelas ring, kemudian ada kacer, lovebird, kenari, konin. Di sini acuan utama Bang dalam penilaian itu kami menilai yang pertama durasi kerja, irama lagu, kemudian volume dan gaya. Korem 011 Lila Wangsa dengan kodim 0102 PD kita melaksanakan lomba kicau mania dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-78 tahun 2023. Untuk pesertanya kita dari Kicau Mania Provinsi Aceh dan Kicau Mania dari Provinsi Sumatera Utara, terutama dari Kota Medan. Selain kontes burung berkicau, panggung hiburan rakyat dan sejumlah perlombaan serta pameran alutsista pun turut digelar pada peringatan HUT ke-78 TNI pada 5 Oktober 2023 mendatang. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loks Maweng. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.